Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu tahun 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya P. Salonika Panggabean SS, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 4 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2517-1253. Jurusan Sejarah, asal sekolah SMK Negeri 3 Sibolga. Pada hari ini, Jumat 21 November 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dalam rangka praktik uji kinerja PPG tahun 2025. Berikut data itu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Baik Ibu. Baiklah, kabar anak Ibu semua baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar proses pembelajaran kita ini lebih berhikmah, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Anak Ibu, satu orang untuk memimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membukanya dengan doa. Agar mewujudkan rasa cinta tanah air kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Satu orang anak Ibu untuk maju ke depan. Mari kita berdiri teman-teman. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju. Silakan dulu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ahmad Syaril Panggabean, Albeni Pasaribu, Al-Fajri Ramadan Syah Sinaga, Idinda Mai Putri, Mulyani Manik, Ninggal Minsa Panggabean, Ferdian Saputra Simanjuntak, Silaban, Rizky Ramadan Ritonga. Oke, anak Ibu pada pagi hari ini hadir. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir walaupun cuaca sedang kurang baik ya. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu mau menjelaskan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita ini. Oke, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar ilmu sejarah. Dan yang kedua, menganalisis. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang profil Pancasila. Di sini ada 3 bagian terpenting dari profil Pancasila. Yang pertama, mari kita lihat siswa bernalar kritis. Siswa bernalar kritis. Di sini siswa disuruh memperoleh ataupun memproses keterampilan yang spesifik sesuai dengan tujuan masa depan. Yang ketiga, bergotong royong. Yang dimaksud dengan bergotong royong,
Di sini kalian dituntut untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama untuk membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai target bersama yang sudah ditentukan. Oke, tadi sudah paham tentang profil Pancasila. Oke, sebelum sampai ke materinya, Ibu mau mengasih pertanyaan pemantik agar nanti kita masuk ke materi jadi lebih seru. Yang pertama, apa yang membedakan sejarah sebagai ilmu pengetahuan dengan masa lalu sebagai realitas? Siapa yang bisa, anak ibu? Oke, silakan. Masa lalu adalah semua peristiwa, pengalaman, dan keadaan yang terjadi secara aktual. Masa lalu bersifat absolut atau mutlak dan tidak dapat diubah dan tidak dapat berubah. Sejarah adalah konstruksi atau upaya yang subjektif yang dipelajari tentang masa lalu adalah. Ya, benar. Yang membedakan sejarah sebagai ilmu pengetahuan masa lalu, sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai masa lalu yang realitas adalah masa lalu itu merupakan peristiwa ataupun kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Sedangkan sejarah sebagai ilmu adalah merupakan upaya ilmiah untuk merekam ataupun menafsirkan dan menjelaskan masa lalu secara sistematis berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari peninggalan peristiwa tersebut. Apa contoh bukti-buktinya itu? Merupakan dokumen-dokumen asli, artefak-artefak, ataupun tokoh yang terlibat pada peristiwa tersebut. Oke, yang kedua, mengapa sumber primer dianggap lebih penting daripada sumber sekunder dalam penelitian sejarah? Siapa yang bisa, Nak Ibu? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena sumber primer lebih diutamakan dalam sejarah karena sifatnya yang asli, langsung dari orang lain. Sedangkan sumber sekunder adalah analisis atau interpretasi yang didasarkan pada sumber primer. Ya, benar. Sumber primer itu tadi seperti yang Ibu bilang, apa contohnya tadi? Dokumen-dokumen asli, artefak, ataupun tokoh yang memang ada di peristiwa tersebut. Itu merupakan bukti atau yang diciptakan pada saat peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sumber sekunder itu merupakan hasil dari pekerjaan sejarawan yang lain. Paham sampai situ? Oke, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsep objektivitas dalam ilmu sejarah dan mengapa sulit mencapainya? Siapa yang bisa, Ibu? Oke, silakan. Karena objektivitas dalam sejarah berarti menyajikan masa lalu sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh prasangka pribadi, politik, moral, atau ideologi sejarawan. Sulit untuk mencapai objektivitas penuh karena keterbatasan sumber dan pilihan dan interpretasi. Ya, terima kasih. Yang dimaksud dengan konsep objektivitas. Objektivitas ini merupakan sudut pandang kita tanpa pengaruh orang lain ataupun tanpa pengaruh politik ataupun ideologi orang lain, sehingga mari kita simak. Salah satu gunung dari Indonesia yang terkenal karena letusan dahsyatnya adalah Gunung Krakatau. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nama lain dari Krakatau ialah Rakata, sebuah kepulauan vulkanik yang terdiri dari Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Setung, dan pulau lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Akibat ledakan dahsyat itu, 2/3 bagian dari Krakatau runtuh. Ledakan itu juga melenyapkan sebagian besar pulau-pulau di sekelilingnya. Gunung Krakatau pun hancur pasca erupsi dahsyat. 40 tahun setelahnya, pada tahun 1927,
gunung baru yang kini dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau muncul. Setiap tahunnya, Anak Krakatau mengalami penambahan tinggi sekitar 6 meter dan lebar 12 meter. Gunung Anak Krakatau juga masih sangat aktif dan terus tumbuh hingga sekarang. Oke teman-teman. Ya, setelah kita melihat video tadi, dapat kita lihat bahwa secara geografis Indonesia itu terletak atau berada di jalur gempa teraktif, yang dimana dia dikelilingi oleh 3 lempeng. Apa saja yang 3 lempeng itu? Yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua ada namanya lempeng Pasifik, dan yang ketiga adalah lempeng Hindia Australia menurut Herodotus. Ibu mau bertanya, siapa Herodotus ini? Herodotus ini sering dijuluki sebagai bapak sejarah. Oke, Herodotus sering dijuluki sebagai bapak sejarah. Kenapa? Karena dia merupakan orang pertama yang mengumpulkan ataupun menguji materi sejarah secara sistematis dan tidak berdasarkan mitos ataupun cerita supranatural, melainkan Herodotus ini melakukan penelitian ataupun penyelidikan secara terstruktur terhadap peristiwa yang terjadi itu. Karya pertama Herodotus adalah berjudul The History, yang dimana isinya itu tentang perang antara Yunani dan mereka ikut di dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu. Dan ketika mereka ikut, mereka membawa dampak kepada masyarakat ataupun kepada bangsa, sehingga mereka dapat dikatakan tokoh ya ataupun pahlawan. Benar. Hikmah dan teladan apa yang dapat kita petik dari mereka? Siapa yang bisa, anak ibu? Oke, silakan Kak. Hikmah yang dapat diambil adalah semangat untuk menyerap patriotisme, kejujuran, kerelaan berkorban, keberanian membela kebenaran, serta sikap berniat. Ya, hikmah yang dapat kita ambil adalah membuat kita menjadi semangat. Ada tempatnya di dalam hati dan pikiran kita. Contohnya apa? Iya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Ya, itu merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat abadi di dalam pikiran kita kan, dan setiap tahunnya pasti selalu kita merayakannya karena bentuk rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia ini, dan menghargai para tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Oke, sekarang masuk ke sejarah sebagai seni. Oke, seorang sejarawan pun dituntut untuk mampu berseni, karena misalnya bahasa yang indah ataupun yang dalam. Oke, sampai sini mengerti? Tadi ruang sejarah terbagi dua. Yang pertama ruang sebagai tempat, yang kedua ruang sebagai peristiwa. Oke, tadi kita udah masuk 2 unsur. Sekarang kita ke unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga yaitu apa? Waktu sejarah. Oke, waktu sejarah. Konsep waktu dalam sejarah mencakup pemahaman tentang kronologi peristiwa, susunan waktu secara berurutan dan juga sistematis dari setiap peristiwa ke kejadian yang benar-benar terjadi. Kita lihat urutannya. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 dibentuk dulu yang namanya BPU PKI. Oke, udah terbentuk tanggal 29 April. Oke, udah dibentuk pada 29 Mei 1945 mereka melaksanakan tugas ataupun melaksanakan sidang, yang dimana di dalam sidang itu mengumpulkan beberapa tokoh agar ide-idenya dapat dikembangkan.
mereka berkumpul di situ untuk mencetuskan namanya itu 5 dasar. Awalnya 5 dasar. Oke, setelah itu mereka itu merembukkan, berkumpul atau mengumpulkan ide, berdiskusi itu 29 Mei sampai 1 Juni. Ketika pada tanggal 1 Juni dapatlah hasilnya. Hasil dari rapat mereka mulai dari 29 Mei itu diumumkan oleh Soekarno, diumumkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada pidatonya dia mengatakan bahwa ada 5 unsur dasar negara yang disebut yaitu dengan Pancasila. Oke, kenapa bisa pada tanggal 1 Juni jadi hari lahirnya Pancasila? Karena pada saat itu Presiden Soekarno-Hatta mengumumkan bahwa ada 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila, yang dimana Pancasila itu juga merupakan ideologi dari negara kita. Oke, udah. Dari tadi Ibu sudah menjelaskan. Biar enggak bosan, biar semangatnya ada lagi, mari kita ice breaking. Oke, siap untuk ice breaking? Siap. Ya, oke. Ibu undang semua anak Ibu untuk diri yang semangat ya. Biar kita ice breaking dulu, oke? Oke. Semua gerak ya, Bang? Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, silakan duduk anak Ibu. Oke, udah dan kita akan melanjutkan. Oke. Tadi udah selesai Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau membagikan tugas kelompok. Tugas kelompok agar kita kerjakan, dimana kalian kenapa Ibu kasih tugas ini agar apakah kalian sudah memahami ataukah materi Ibu apakah sudah sampai, sehingga Ibu akan mengasih tugas kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4.
Sudah selesai? Halo. Nah, oke. Kita presentasikan ke depannya. Begini. Oke, Ibu mau menunjuk kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Izin kami tunjukkan hasil presentasi kami. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Pandu dan saya Dimas. Dari sejarah fundamental acara masa lalu. Dan sejarah atau memang sejarah seringkali yang sebagai ekonomi konstruktif dan bukan sekedar dari masa lalu kaitan jawaban dan yang objektif dan interpretasi sejarah waktu tersebut objektivitas mengaruhi pemilihan dan pertanyaan yang diajukan dan interpretasi yang diberikan. Kemudian nanti kami terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ibu sekarang memberi waktu kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil lomba kami yang dibacakan oleh Roger. Pertanyaan uji kredibilitas atau metodologi kritik sumber. Dalam metodologi penelitian awal, wajib melakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Jelaskan tujuan spesifik dari masing-masing kritik tersebut dan berikan contoh konkret bagaimana sejarawan menerapkan keduanya pada sebuah dokumen sejarah. Jawaban yang diharapkan. Kritik sumber. Tak lain dari tanggal yang sama dan latar belakang pembuatannya, atau misalnya apakah penulis surat memiliki motif untuk melebihkan atau mengurangi fakta. Sekian dari teman-teman. Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, sekarang Ibu kasih waktu kelompok 3. Oke, silakan kepada kelompok 3. Saya akan membacakan sejarah sebagai ilmu dan seni. Sejarah sering disebut sebagai ilmu sekaligus seni. Mengapa sejarah dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan? Karena merujuk pada metode ilmiahnya. Dan mengapa ia juga memiliki unsur seni? Karena merujuk pada proses riset. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah memiliki metode yang ketat dan sistematis atau heuristik pengumpulan sumber, kritik sumber dan interpretasi dan historiografi. Sejarah menguji sumber secara kritis, mencari fakta dan berusaha mencapai objektivitas walaupun terbatas. Sejarah menggunakan proses seni yang penting agar karya sejarah dapat hidup dan diterima pembaca. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang Ibu kasih waktu kepada kelompok 4. Pada kelompok 4 silakan. Silakan kami dari perwakilan kelompok 4. Situasi di mana sumber sekunder bisa menjadi sangat berharga, bahkan mungkin lebih berguna daripada sumber primer. Jawab, otoritas sumber primer dibuat pada atau oleh partisipan peristiwa memiliki otoritas tinggi karena merupakan bukti
seperti yang paling dekat dan langsung dengan masa lalu. Mereka meminimalkan potensi historis atau salah tafsir yang mungkin terjadi dalam penafsiran ulang. Nilai sekunder analisis atau interpretasi. Dah, silakan duduk, kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, tadi sudah Ibu udah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat diterima. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Ibu mau bertanya. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian sejarah. Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Siapa yang bisa? Satu orang? Ya, silakan anak Ibu. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Silakan. Oke, silakan. Saya mengaitkannya. Sejarah dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu serta memahami asal-usul budaya, kebiasaan, dan peristiwa yang perjuangan tokoh-tokoh yang pada masa lampau telah memperjuangkan kemerdekaan, yang sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan proses pembelajaran ini. Kerja kelompok pasti tegang lagi. Sekarang biar rileks lagi, ayo kita speaking lagi. Anak Ibu silakan berdiri, speaking kita lagi ya. Biar semangat, oke? Go. Ya, jadi semangat lagi. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi udah ice breaking, udah kembali semangat lagi kan? Udah semangat. Oke. Sehingga mempelajari sejarah ini dapat memberikan kita perangkat intelektual untuk berpikir kritis ataupun berpikir secara analitis tentang dunia, tentang di sekitar kita. Dan bahwa Ibu mau cerita sedikit tentang pengalaman ataupun peristiwa yang terjadi seperti kalian ini, sama seperti Ibu memiliki ketekunan ataupun kerja keras agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Sehingga kita hari ini, tadi kita membukanya dengan doa, jadi ada baiknya kita akan menutupnya dengan doa kembali lagi. Oke, kepada anak Ibu, Ibu undang untuk berdoa. Rizky untuk memimpin doa kita, Bang. Setelah melakukan semua aktivitas yang kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke. Ibu ucapkan kepada anak Ibu semuanya terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang baru. Oke, tetapi Ibu akan membahas sekilas
tentang materi kita ini. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi, Bu.